Oke, sobat sehat. Jadi persoalan bau badan ini merupakan persoalan banyak orang Indonesia dan juga di seluruh dunia, ya. Jadi bukan cuma di Indonesia saja. Dan persoalan ini mulai dialami oleh mereka-mereka yang sudah memasuki usia remaja, dewasa, mungkin bahkan sampai usia lanjut usia ya. Nah, kenapa dimulai dari usia remaja? Karena saat usia remaja terjadi perubahan hormon. Jadi hormon androgen mereka udah mulai meningkat, ya. Jadi saat hormon androgen meningkat, itu terjadi peningkatan aktivitas dari kelenjar keringat, ya. Nah, keringat yang bertemu dengan bakteri atau bertemu dengan kuman ini akan menghasilkan bau, ya. Nah, sebelum saya bahas apa penyebab bau badan, saya bahas dulu 5 daerah di seluruh tubuh Anda yang rentan mengalami bau badan. Ya, yang pertama itu di rambut kepala, ya. Di rambut kepala terutama bagi mereka-mereka yang beraktivitas di luar rumah, beraktivitas di ruangan yang panas, di lapangan, atau mereka yang sering menggunakan topi misalnya, ya. Jadi cenderung untuk mengalami keringat. Nah, keringat ini akan bertemu dengan bakteri, sehingga terjadilah bau di kepala. Anda boleh mengatasinya dengan mungkin menggunakan shampoo saat keramas, ya. Anda boleh keramas setiap hari, dan jangan lupa setelah selesai keramas, Anda harus keringkan. Ya, jangan dibiarkan basah begitu saja. Oke, kemudian yang kedua, di rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini terdapat gigi ya, dan saat kita makan biasanya akan nyangkut di sela-sela gigi kita. Terutama makanan-makanan yang boleh saya bilang baunya tajam. Ya, mungkin contohnya durian, pete, jengkol, dan apapun itu yang baunya tajam. Jadi misalnya Anda setelah makan ingin bertemu dengan klien Anda, ingin bertemu dengan pacar Anda misalnya, atau dengan mertua Anda contohnya ya, sebaiknya Anda sikat gigi dulu. Atau boleh berkumur dengan mouthwash misalnya. Ya, Anda boleh cek di cermin ada yang nyangkut atau tidak. Karena itu sangat mempengaruhi kualitas saat berhubungan nanti, saat bertemu dengan pasangan Anda misalnya, atau saat ketemu dengan klien Anda. Ya. Nah, bau mulut sendiri selain faktor tadi, ada faktor yang lain. Contohnya, saat Anda sakit tenggorokan, misalnya infeksi tenggorokan karena bakteri, itu juga bisa menimbulkan bau mulut. Saat Anda sariawan misalnya. Kemudian saat Anda sakit mah, ya masalah pencernaan, mungkin baunya bukan dari mulut tapi dari pencernaan Anda. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, yaitu pada tubuh Anda di bagian ketiak. Ya, ketiak ini merupakan bagian tubuh yang istilahnya lipatan. Saat organ tubuh bagian lipatan ini cenderung mudah untuk berkeringat dan terkumpul di sana. Ya, keringat bercampur dengan bakteri tadi akan menghasilkan bau. Ya, kemudian yang keempat itu selangkangan. Sama seperti ketiak merupakan lipatan. Caranya gimana? Anda memilih bahan atau pakaian atau underwear pakaian dalam yang berbahan katun. Ya, dengan menggunakan bahan katun, bau ini dapat diminimalisir, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kaki, ya. Kaki pada pria dewasa itu bisa mengeluarkan keringat hingga 1 liter loh, ya, hingga 1 liter. Dan Anda bisa bayangkan jika Anda seorang pria dari pagi keluar rumah jam 6 pagi menggunakan sepatu tertutup, pulang malam. Ya, Anda tidak membawa kaos kaki untuk ganti. Ya, tentu saja itu akan sangat bau dan sangat basah. Apalagi Anda bekerja di lapangan, cuaca sangat panas, ya. Nah, saran saya Anda harus membawa kaos kaki lebih, dan saat sudah basah Anda boleh menggantinya. Ya, dan pilihlah kaos kaki yang berbahan katun. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa penyebabnya. Mungkin Anda bertanya-tanya juga, atau banyak orang yang bertanya seperti ini. Saya sudah mandi bersih, saya sudah sikat gigi bersih, saya sudah sampo, saya sudah keramas, saya sudah menggunakan deodoran bahkan antiperspiran makan. Tapi kenapa kok badan saya masih bau? Ya, teman-teman saya menghindar. Katanya bau badan kamu udah enak, katanya gitu ya. Mungkin Anda mengalami hal-hal seperti ini. Oke, jangan khawatir, saya akan memberikan beberapa penyebab kenapa kok badan tetap bau walaupun sudah mandi dengan bersih. Ya, yang pertama dari faktor makanan Anda dan apa yang Anda konsumsi mungkin. Ya, yang pertama rempah-rempah. Jadi orang-orang yang suka makan rempah-rempah adalah apalagi dalam jumlah berlebihan, badan mereka cenderung menghasilkan gas sulfur
Nah, gas sulfur ini hasil pencernaan tadi akan dikeluarkan, akan dieliminasi oleh paru-paru dan kulit. Tentu saja jika dieliminasi oleh paru-paru saat Anda bernafas, akan muncul baunya. Ya, dan di kulit saat Anda berkeringat akan muncul juga baunya. Oke. Kemudian yang kedua, daging merah. Nah, daging merah di sini itu proses pencernaannya agak lama. Dan saat proses pencernaan itu akan menghasilkan toksin, akan menghasilkan gas juga. Nah, jadi bagi Anda yang suka makan daging merah berlebihan tanpa diimbangi dengan makan sayuran mungkin, tanpa diimbangi dengan buah-buahan mungkin, jadi badan Anda akan cenderung lebih bau dibandingkan mereka yang dalam tanda kutip lebih banyak makan sayuran atau vegetarian misalnya, atau vegan misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, alkohol. Nah, kalau di sini saya tidak bisa jelaskan panjang lebar. Ya, mungkin Anda pernah mengalaminya, orang-orang yang habis mabuk, habis minum alkohol, tanpa berbicara pun, Anda di sampingnya pasti kecium bau alkohol, ya. Kemudian, makan makanan olahan atau junk food. Nah, di sini juga, dalam jangka panjang, makanan-makanan ini akan mengganggu pencernaan Anda. Akhirnya, jika pencernaan Anda tidak baik, mah Anda tidak baik, itu juga akan menghasilkan bau pada mulut Anda, ya. Kemudian, contoh lagi, tembakau, ya. Ini terjadi pada mereka-mereka yang suka merokok, ya. Mungkin ada orang datang duduk di samping Anda, mungkin Anda lagi nunggu di bus atau lagi nunggu di tempat menunggu tempat antrian din. Anda bisa menebak, oh orang ini perokok. Tentu saja Anda bisa menebak karena Anda dapat mencium aromanya. Mungkin perokok sesama perokok tidak sadar, oh badan saya bau rokok. Tetapi Anda yang tidak merokok Anda akan sangat sensitif, Anda akan sangat sadar bahwa oh orang ini sudah sering merokok, ya. Nah, perokok tersebut akan menyimpan bau di badannya itu dalam jangka waktu lama. Bahkan saat dia berhenti merokok pun, bau di badannya tetap ada selama berminggu-minggu, ya. Jadi, dalam tanda kutip saya bisa bilang ini zat yang meracun, ya. Cuma mereka tidak sadar, Anda mungkin bisa menciumnya, ya. Oke, itu tadi dari faktor apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda makan. Dan ada beberapa faktor lagi yang menyebabkan bau badan. Ya, bau badan berlebih contohnya untuk orang-orang yang menderita penyakit diabetes. Ya, mereka kalau saya bisa bilang mereka ini keracunan gula dalam tubuhnya. Ya, beberapa dari mereka bahkan kulitnya sampai gatal-gatal karena keracunan gula. Oke, yang selanjutnya adalah penyakit masalah pencernaan tadi, ya sakit mah, gastritis, dan penyakit liver, sakit hati. Ya, mereka yang mengalami masalah pencernaan cenderung untuk bau di mulut. Oke, semoga sharing singkat dari saya ini dapat Anda mengerti. Dan saya doakan Anda tetap sehat selalu, ya. Jaga pola makan Anda. Dan kalau bisa jaga juga kebersihan Anda, tentu saja. Karena orang-orang akan senang dengan Anda jika Anda bersih, Anda wangi, ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.